Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sholli ala habibina wa maulana Muhammadin khairal wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil asyiyah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusi zakiyah. Amma ba' ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa anfusakum bittaqwa wallah bisyiri wal alan, wallahu yuhibbul muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Laisal id liman labisal jadid, walakinal id liman ta'atuhu tajid. Shadaqallah wa shadaqar rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jumratus sholihin, jamaah Jumat Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang, calon ahli surga semuanya yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin serta inayah Allah, kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah. Begitu banyak nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Di antaranya pada kesempatan siang hari ini waktu duhur, luang waktu ringan langkah kita melaksanakan titah Allah, menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Semoga rangkaian amal ibadah kita diterima dan mendapatkan mardotilah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat tercurah keharibaan panutan umat Nabi akhir zaman, rahmatan lil alamin, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya termasuk kita umatnya, kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatul udma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Allah Jalla Jalaluh, agar kita semuanya benar-benar diselamatkan oleh Allah di dunia yang fana ini, dan pada gilirannya kita akan meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Disinyalir dalam hadis Nabi, al-imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ketakwaan dalam arti melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan dalam arti mengindahkan aturan-aturan Allah, bukan malah berani-berani melanggarnya. Beruntunglah
orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, surga yang seluas langit selebar hamparan bumi itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga jamaah Jumat Masjid Al-Ittihad tercatat di hadapan Allah di Lauhil Mahfud di Ilmillah sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga nanti kembali ke akhirat akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka tema khutbah kita kali ini, mari kita ke surga dan tabuhlah genderang perang untuk memerangi hawa nafsu. Sebenarnya muslimin muslimat termasuk kita jamaah Jumat telah digodok di kancah candra dinuka bulan suci Ramadan. Barang siapa di siang hari berpuasa, di malam hari mendirikan qiyamul lail, sholat tarawih, bersodakoh qiraatil Quran, membaca Al-Quran, kemudian berbuat baik dengan sesama makhluk Allah, maka begitu masuk hari raya Idul Fitri, sekarang kita memasuki bulan Syawal, bulan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mampulah kita menjaga, karena kita telah suci bersih persis seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Untuk 11 bulan yang akan datang, mari kita pelihara, mari kita jaga kesucian yang Allah anugerahkan kepada kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya yang dimaksud dengan Idul Fitri laisal id liman labisal jadid. Idul Fitri kita kembali kepada kebersihan, kesucian jiwa, raga dan rohani, bukan hanya sekedar dengan pakaian yang serba baru atau fasilitas segala sesuatu yang serba baru, tapi yang dimaksud dengan kembali kepada kesucian Idul Fitri yaitu liman ta'atuhu tajid, di mana taatnya, patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah itu lebih meningkat lagi. Kalau di bulan suci Ramadan kita tadarus menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam, maka di bulan Syawal, bulan peningkatan, lebih ditingkatkan lagi. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran nanti di hari kiamat akan mencari-cari. Siapa yang dicari? Orang yang telah membacanya ketika hidup di dunia. Lalu untuk apa Al-Quran mencarinya? Memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Maka akan dibopong itu orang yang membaca Al-Quran ketika di dunia, dimasukkan ke dalam surga yang abadi. Semoga jamaah Jumat Masjid Al-Ittihad ini nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah janji dari Allah. Dan kemudian kenapa dalam tema ini kita harus menabuh genderang perang? Yang dimaksud perang yaitu perang melawan hawa nafsu. Eksistensi ibadah puasa
bukan al-imsaku anil akli wasurbi, menahan diri daripada makan dan minum saja. Kenapa? Rasulullah bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Kelak di akhirat, begitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang menjalani rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan dengan semangat, bahkan mengharapkan mendapatkan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Di hadapan Allah yang didapati hanya haus, lapar, dan dahaga saja. Kenapa? Karena al-imsaku anil muftir, sesungguhnya ibadah puasa yang sesungguhnya menahan diri daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, itu batal pahalanya, tidak mendapatkan pahala apabila ketika melaksanakan ibadah puasa masih berdosa, masih berdusta, masih menggunjing, masih mempunyai rasa dendam, masih berselisih, apalagi tawuran. Tawuran itu bukan hanya di lapangan, di jalanan, bahkan di keluarga, di rumah tangga juga bisa terjadi tawuran sehingga piring pada terbang. Kadang terjadi seperti itu, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan orang yang seperti ini tidak diharapkan untuk masuk di dalam sorga. Kenapa? Karena sesungguhnya berbicara melawan hawa nafsu. Firman Allah dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 134. Potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berikanlah oleh kalian maaf, jadilah orang pemaaf. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau orang meminta maaf, itu merupakan satu kewajiban. Tapi muslim yang sangat luar biasa, orang bersalah, orang membuat kedoliman kepada dirinya, bahkan menghina, mencaci maki, tetapi belum meminta maaf sudah dimaafkan. Sesuai dengan firman Allah, wal afina anin nas, berikanlah maaf. Ternyata tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya hamba Allah nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga bukan dengan amalnya. Kenapa? Karena sehebat, sehusu amal ibadah untuk menebus dosa sebelah mata saja belum cukup. Lalu hamba Allah akan dimasukkan ke surga itu dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Lalu siapa yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang di dalam hatinya tertanam hidayah dari Allah, karena yang punya hidayah hanya Allah.
Yang punya hidayah hanyalah Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, berikanlah cahaya petunjuk kepada aku di dalam hatiku ya Allah. Kama nawartal ardo binuri samsik, sebagaimana engkau ya Allah telah menerangi bumi dengan sinar mataharimu abadan untuk selama-lamanya. Jadi wal afina anin nas, memberikan maaf itu lebih luar biasa. Pahalanya tidak ada lain hanyalah di akhirat surga. Coba di dalam firman Allah surah Al-Qasas 77 itu jelas. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain karena Allah telah banyak memberikan kebaikan kepadamu. Wala tabgil fasada fil ar. Jangan sekali-kali kamu berbuat kerusakan di muka bumi, kerusakan terhadap dirimu sendiri, terhadap pikiranmu, terhadap hatimu, karena ternyata sebahagian besar 60% penyakit itu dari pikiran. Maka hilangkanlah pikiran-pikiran negatif. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kerusakan itu bukan terhadap negara saja, bukan terhadap lingkungan saja. Ibda bin nafsi, perhatikan diri kita. Sebagaimana dalam uraian khutbah tadi, muqaddimahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Perhatikanlah sebanyak apa yang pernah engkau kerjakan untuk bekal pulang ke negeri akhirat. Sebanyak apa? Orang mudik pulang kampung, kalau banyak bekalnya, padahal masih ada harapan untuk kembali ke perantauan, dan itu sangat berbahagia. Ada buyut, ada nenek, ada cucu, cicit, sahabat mau dibagi. Kalau bekalnya sedikit, pulang tapi mau silaturahmi malu. Kalau tidak ada bekalnya, maka tidak jadi mudik. Ke akhirat tidak ada harapan untuk kembali lagi ke dunia. Makanya tidak sedikit di mana orang ketika dia ada di alam barzah menyesal, teriak-teriak kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan, kembalikan aku ke dunia, walaupun hanya sebentar saja ya Allah, sesaat saja. Saya akan mendirikan ibadah sholat, saya akan sholat di belakang imam, akan berjamaah, tidak akan menunggu digotong pakai keranda, dipaksa dimasukkan ke masjid. Tidak akan seperti itu. Tetapi itu penyesalan. Kesempatan tidak akan datang yang kedua kalinya. Maka tidak ada alasan bagi kita masih di hari raya Idul Fitri Lebaran ini, bagi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati yang paling dalam, sehingga kita mampu menyayangi sesama kita, sehingga Allah memberikan rahmat, memasukkan kita ke surga. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah
kepada kami, tampakkan kepada yang benar itu benar, yang hak itu ya hak ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan yang hak yang benar ya Allah ya Rabbana. Tampakkan kepada kami yang salah, yang batil itu batil ya Allah, yang mungkar itu mungkar. Berikanlah kekuatan iman kepada kami untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk meninggalkan nafsu angkara, sehingga kami dibawanya oleh-Mu ya Allah ke jalan yang lurus yang benar. Diwafatkan kami wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Fastaghfirullah min dzambin adzim innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat warfa' lahumud darajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.